organisasi punya visi misi terbreakdown dalam bentuk fungsi. Fungsi ini kalau ngikutin standar EPQC, siapa yang ngurusi IT? Oh, itu nomor 8, manage IT. Siapa yang ngurusi aset? Aset itu nomor 10 misalkan. Itu fungsi-fungsi itu. Nih, di Kementerian SDM misalkan, saya pahami visi misi, kemudian saya buatkan level kementerian, terus kemudian turun lagi, oh ternyata ada pengelolaan mineral dan batu bara, itu saya berarti turun lagi ke bawah, level 1, turun lagi ke bawah lagi level 2, turun lagi ke bawah level 3, dan seterusnya. Sampai ke prosesnya. Kalau di EPQC Framework, paling depan itu kategori, proses grup, baru level 3-nya proses. Biasanya mulai ada start sama end itu di level 3 atau level 4. Kalau level 3-nya masih kategorikal, berarti masuknya ke level 4 seperti ini. Kita mulai Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi, belajar bersama tentang standar proses bisnis yang namanya BPMN. Sebelumnya mungkin perkenalkan Bapak sekalian, nama saya Romi Satriwahono. SD SMP saya di Semarang, SMA saya di Taruna Nusantara di Magelang. Setelah itu saya ikut program beasiswa Pak Habibie. 10 tahun saya di Jepang, major saya di software engineering dan machine learning. Dulu lab saya namanya knowledge based software engineering. Pulang Indonesia 2004, setelah itu saya 3 tahun saja kuat jadi PNS, 2007 saya keluar, kemudian saya dirikan Brandmatic. Perusahaan saya spin-off yang ngurusi software development, enterprise architecture development, saya bikin brand dev. Kaki kiri saya berbisnis, kaki kanan saya masih jadi akademisi, bahkan ngajar di berbagai kampus. Saya masih jadi advisory board di UGM, saya masih reviewer juga di banyak jurnal Scopus Index. Hasil dari penelitian saya yang saya lakukan tadi, beberapa sudah saya buatkan, saya urus paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, itu yang framework untuk membangun EA. Itu ada IDEA yang kita pakai selama 12 tahun terakhir ini, bantu KPK, bantu kementerian lembaga banyak, Kementerian Keuangan, Kemlu, swasta dan BUMN juga banyak. Di KPK itu kita nyusun proses bisnis sejak zaman Pak Abraham Samad, Pak BW, berlanjut sampai ke Pak Saud. 2021 ini juga masih kita update, kita yang bantu untuk updating proses bisnis. Kita deliver produk dan services ke berbagai tempat. 5 tahun terakhir saya banyak ngurusi BUMN, swasta, Pertamina EP, PLN, anak perusahaannya PLN, PJB, PJBI, Indonesia Power. Terus 2 tahun terakhir ini kita ke kampus. Kampus harus punya peta proses bisnis, soalnya ada peraturan Permenristek Dikti 71. Akhirnya yang kita bantu UT sama UPI di Bandung. Di YouTube saya, itu saya bagi mengikuti course yang saya ajar. Ini kalau seperti yang bisnis proses itu biasanya saya masukkan ke yang enterprise architecture, itu bukan yang AI. Jadi tentang bisnis proses itu nanti masuk ke sana. Kalau yang tentang data analytics itu masuk ke data science. Yang tentang penelitian itu masuk ke riset metodologi. Nah, jadi ceritanya gini, kalau dari definisi, proses bisnis koleksi aktivitas terstruktur sebuah organisasi menghasilkan produk, layanan, kebutuhan internal dan eksternal. 10 tahun terakhir kok kenapa BISPRO, nggak lagi banyak SOP. Jadi ceritanya gini, standar operating procedure itu secara sejarah dibuat ketika kita masuk ke revolusi industri kedua. Jadi Frederick Taylor, bapak revolusi industri kedua, itu yang mulai kita menggunakan mesin elektronik ya, Bapak sekalian ya. Dari tadinya mesin uap kan. Revolusi industri pertama itu dari manusia diubah jadi mesin uap. Revolusi industri kedua dari mesin uap jadi mesin elektronik. Si Frederick Taylor itu nggak pengen alatnya rusak, makanya dibikinkan standar operating procedure untuk memakai sebuah alat supaya nggak rusak. Di era 1930, 40 itu mulai dipakai alur proses untuk gambarkan, nggak lagi pakai kalimat. Dulu di awal Frederick Taylor pakai kalimat supaya gampang dipahami, kemudian pakai gambar. Nah, gambar itu notasi itu yang kemudian kita kenal sampai sekarang yang namanya flowchart itu. Sudah dibuat orang sejak 1940-an sudah ada gitu ya. Terus kemudian bisnis berkembang, konsep SOP itu diciptakan untuk staf bekerja gitu ya. Cuman orang kemudian berpikir, bukannya CEO, para chief itu juga punya SOP ya harusnya. Kok yang punya SOP cuma staff aja? Paradigmanya kemudian berubah, setiap struktur organisasi itu harus punya tupoksi yang digambarkan juga dalam bentuk SOP. Nah, SOP-nya nggak pengen dikasih nama SOP, makanya disebutnya bisnis proses. Nanti kondisinya sama bisnis proses tuh kita modelkan. Nama untuk notasinya bukan standar operating procedure modeling, bukan, tapi bisnis proses modeling. Nih salah satu yang sekarang lagi banyak dipakai itu bisnis proses model annotation yang dibuat oleh Object Management Group. Nanti ceritanya seperti itu. Makanya kok sekarang orang teriaknya bisnis proses, kenapa nggak SOP, bisnis proses dibuat leveling, yang nanti level mulai ada start sama end, itu yang kemudian dulu kita sebut dengan SOP itu. Jadi kalau sudah mulai start sama end itu kita sebut SOP itu. Cuman ini saling menggantikan, nggak ada masalah gitu ya. Kalau di organisasi modern nggak pakai istilah SOP lagi, tapi pakainya
bisnis proses sekarang gitu ya. Nanti berlevel. Bisnis proses yang paling tinggi kalau istilahnya di Permenpan RB 19 itu bahwa kan level 0 itu tugasnya menteri gitu ya, atau tugasnya para chief atau para direktur. Nanti level 1 tugasnya para eselon 1 di bawahnya direktur gitu ya, bidang misalkan gitu ya. Nanti eselon 2 di bawahnya level 2 di bawahnya lagi, level 3 di bawahnya lagi. Jadi nanti leveling. Ini agak berbeda dengan konsep flowchart yang nggak mengenal leveling. Alur proses itu datar. Proses apa, proses apa. Nah, kalau yang BPMN itu, misalkan di KPK, penetapan tersangka itu bagian dari proses besar yang namanya penyidikan gitu ya. Proses penyidikan itu bagian besar lagi nanti ada namanya proses penindakan gitu ya. Dan proses penindakan itu satu level dengan pencegahan. Jadi ada penindakan, pencegahan, pengolahan informasi dan data itu satu level, nanti di bawahnya lagi dan seterusnya. Jadi kalau definisinya sama dengan SOP, jadi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif, efisien antar unit menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi nih. Ada wording tujuan organisasi, menghasilkan output untuk kebutuhan internal ataupun eksternal. Ini definisinya mirip. Nah, nanti bentuknya seperti ini, ada start sama end, Bapak sekalian, gitu ya. Ada pool sama line, nanti saya jelaskan setelah ini. Terus kemudian orang gambarkan, kalau gitu kategorisasi proses bisnis itu mengikuti apa? Nah, kalau kita basis pola berpikirnya dari value chain diagramnya Porter, Bapak sekalian terbagi menjadi dua. Termasuk kalau di era sekarang, itu ada bisnis proses framework, kayak ITOM, terus kemudian EPQC, itu basis pola berpikirnya semuanya pakai value chain diagram. Bahwa bisnis proses itu terbagi menjadi dua. Satu, proses yang menghasilkan produk yang dinikmati oleh klien kita langsung, itu namanya proses utama. Misalkan produksi, pemasaran, itu ada di sini. Tapi proses pendukung, ini kalau di sini namanya support activity nih yang atas. Urusan akuntansi, SDM, IT, infrastruktur, aset, itu semuanya biasanya disebut dengan proses pendukung atau support activity, nanti di sini. Dia nggak langsung ke klien, tapi dia kliennya itu internal, rekrutmen SDM. Nah, ini kan berarti dia merekrut SDM yang untuk kebutuhan internal. Jadi, administrasi internal, ngurusi IT untuk internal, ngurusi human resource untuk internal, ngurusi finance untuk internal, dan seterusnya. Tapi kalau finance-nya untuk ke klien, retail bisnis misalkan dilakukan, nah itu nanti di atas dinikmati oleh klien, masuknya ke proses utama. Sekali lagi, jenis proses bisnis itu biasanya dibagi menjadi dua, meskipun ada beberapa yang bagi menjadi tiga ya. Satu lagi nanti biasanya manajemen kayak gitu. Cuman kalau ngikutin yang wajar bagi menjadi dua. Primary activities, support activities. Bedanya yang paling signifikan, primary activities servicesnya ke klien langsung, klien kita, support activitiesnya ke internal. Kalau regulasinya sudah banyak di Indonesia. Kalau kementerian-kementerian biasanya pakai yang ini. Dimulainya dari yang nomor 7 ini, bahwa setiap KL, kementerian dan lembaga harus menyusun peta proses bisnis. Nanti berkembang. Karena BUMN itu di bawahnya KL juga, akhirnya BUMN-nya ikut. Karena swasta itu banyak menjadi vendor untuk BUMN dan KL, akhirnya swasta jadi ngikut. Nah, dulu kita buat seperti ini nih, meskipun di Indonesia agak chaos. Karena dulu Frederick Taylor itu ketika nyusun proses bisnis pakai kalimat seperti ini. Supaya kalimat ini gampang dipakai, gampang dipahami, dibuatkan gambar. Tapi bukan gambar itu dipisah dari kalimat, gitu. Ya kalimat ini dicemplungkan ke gambar-gambar ini gitu konsepnya dulu gitu ya. Cuman di Indonesia ini aneh karena gambarnya dipisah dari kalimat, akhirnya ini nggak ada maknanya kita gambar ini gitu ya. Maknanya untuk apa kita gambar ini. Nah terus yang kedua, proses ini flat. Kalau pakai flowchart dia flat, dia nggak bisa hierarki karena memang flowchart nggak didesain untuk hierarki. Nanti bagus kan kalau pakai Visio, ini kita mau desain apa nih misalkan gitu ya. Memang konsepnya bukan untuk hierarki leveling ke bawah gitu ya. Dan kenapa kok beda-beda? Saya nyusun pakai Visio, beda ketika saya menggunakan tools lain karena memang nggak ada yang menstandarkan flowchart. Masalah yang sering dibahas pemodelan proses bisnis itu nggak ada organisasi yang menstandarkan flowchart. Akhirnya notasinya beda-beda tergantung tools gitu ya. Kita masuk ke sebuah organisasi dengan organisasi lain beda gitu ya. Jadi ada needs, yuk kita bikin proses yang standar. Yang kedua, proses bisnis kalau pakai flowchart itu membesar dia modelnya, melebar gitu ya. Bukan mendalam ya. Padahal otak kepala manusia itu konsepnya divergen ya. Makanya kenapa kok kurikulum di SD, SMP, SMA, Kurtilas itu pakai mind map. Mind map itu konsepnya dia mendalam gitu ya. Kalau anak saya misalkan pengen cerita rumah saya gitu ya, apa yang harus dia ceritakan, dia buat mind map, rumah saya taruh di tengah, rumah saya ada taman, ada ruang tamu, nah setelah itu ruang tamu ada apa, nah dia di breakdown mengecil seperti itu gitu ya. Jadi nggak bisa kita memahami proses yang terlalu gede,
Dulu ketika saya jadi PNS, kan saya minta staf saya untuk bikin SOP, itu di wajahnya sudah nggak enak, kan. Aduh, gitu ya, karena rumit. Kalau SOP-nya itu sampai detail, bahkan sampai 3-4 halaman. Nah, nanti BPMN itu, kan, konsep SOP itu harus bisa ditampilkan dalam satu layar. Loh, kalau kompleks gimana? Masuk ke detail di bawahnya. Jadi bukan membesar kayak yang gaya SOP kita yang sampai sulit dipahami. Dan ketika staf saya ini 2 tahun kemudian kita ada beberapa pekerjaan yang agak confused, saya minta dia coba Mbak lihat SOP-nya, saya ngomong gitu ya. Jawabannya bagus, kan. Pak, dulu kan saya yang sudah buat, bisa nggak saya nggak ngelihat, bukan saya yang ngelihat, biar orang lain aja yang ngelihat. Saya sudah enak lihat SOP yang saya buat. Ini karena konsepnya dia melebar, kan, membesar gitu ya. Nih, makanya dunia ini butuh pemodelan proses bisnis yang sifatnya leveling sama divergen ke bawah, yang modelnya hierarki gitu ya. Jadi kita bisa tahu nanti ini tuh bagian dari apa sebenarnya, dan nyambungnya kemana gitu ya. Nih, makanya Object Management Group kemudian bergerak membuat standar internasional untuk proses bisnis yang namanya Business Process Model Annotation ini. Dan sejak 2015-16 sudah dipakai hampir 70% organisasi di dunia. Di Indonesia sudah banyak peraturannya. Jadi kalau sekarang mungkin sekitar 80% pada pakai BPMN. BPMN itu mengadopsi konsep hierarkis dan leveling ke bawah, bukan melebar ke kanan gitu ya. Makanya konsepnya harus bisa ditampilkan dalam satu layar gitu ya. Misalkan kita pakai slide, harus bisa dikopas dalam bentuk slide ini. Kok nggak bisa, ini terlalu kecil, berarti harus dibuat subnya, bukan ditaruh di satu tempat. Nanti regulasinya sudah banyak. Kalau di pemerintahan, hampir semua regulasi pemerintahan saya terlibat ya, ya. Saya jadi narsum atau saya yang ngedraft. 19 saya yang bantu ngedraft, yang Permenpan RB. Yang ini juga kita yang ngedraft nih, tim saya 62 dan 71 yang Ristek Dikti. PMK 3131 saya jadi narsum, yang SE 27 kalau di Kementerian Keuangan saya yang ngedraft gitu ya. Contoh-contohnya makanya kalau lihat di peraturan Kementerian Keuangan masih pakai contoh slide saya. Nah, ini yang agak mengerikan nih kalau di KL. Jadi pembelajaran yang baiknya. Dulu mereka minta, Mas, contoh Mas, gitu ya. Saya kasih contoh yang slide saya. Ternyata pengajuan kredit itu dipakai masuk ke peraturan Kementerian Keuangan. Kan ini ngeri ya. Kan harusnya contohnya berhubungan dengan pengurusan surat dan seterusnya gitu. Modelnya nanti hierarki, Bapak, konsepnya itu. Organisasi punya visi misi terbreakdown dalam bentuk fungsi gitu ya. Fungsi ini kalau ngikutin standar EPQC, Bapak, kayak misalkan, siapa yang ngurusi IT? Oh, itu nomor 8, manage IT. Siapa yang ngurusi aset? Oh, aset itu nomor 10 misalkan. Kayak gitu ya, misalkan. Itu fungsi-fungsi itu. Nanti Frederick Taylor itu ketika kita mendesain sebuah organisasi, dia menyampaikan organisasi yang efisien dan efektif itu kalau functional organization. Bukan regional organization, tapi functional organization gitu ya. Jadi fungsinya itu di breakdown jadi chief gitu ya. Yang mereka itu berjalannya mengikuti value chain diagram gitu kan konsepnya nanti. Nah, fungsi 1 itu nanti jadi bisnis proses level 1. Atau kalau kita mau mulai kayak pemerintahan level 0 ya mulainya, bukan ya. Karena pemerintahan menggunakan biar matching dengan eselonisasi. Jadi eselon 1, eselon 2 berarti nanti tugasnya menteri level 0 gitu ya. Tapi kalau standar EPQC mulainya dari level 1 ya. Level 1, level 2, level 3, sampai level 5. Di pemerintahan, level 0, 1, 2, ngikutin eselon sampai level 4. Jadi nanti terbreakdown hierarkinya ke bawah. Jadi ini kalau ada pertanyaan, saya membreakdownnya berdasarkan apa? Berdasarkan pecahan fungsinya. Jadi kalau di sini direktur IT atau divisi IT itu terpecah menjadi 2 nanti. Yang perencanaan sama pengembangan. Nah, ini perencanaan jadi level di bawahnya, pengembangan jadi level di bawahnya lagi gitu terus nih, Bapak. Pengembangan itu ternyata ada development-nya sama maintenance-nya. Nah, ini nanti terpecah lagi. Jadi ada sub struktural di bawahnya yang mecah, biasanya seperti itu gitu. Contoh nih, Bapak, saya dapat tugas 6 tahun yang lalu redesign Indonesia National Single Window ini gitu ya. Mau dijadikan lembaga. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya pahami visi misinya. Dari visi misi ini, kemudian saya buatkan value chain diagram. Ini saya merombak total. Jadi ternyata INSW itu punya fungsi mengelola proses bisnis, nggak hanya proses bisnisnya dia, tapi seluruh KL. Makanya ini bukan masuk di support, tapi masuknya di primary, karena ngurusi customer. Customernya itu kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan impor dan ekspor kan. Setelah saya kelola proses bisnis seluruh KL yang impor ekspor, kalau butuh IT, saya bangun IT-nya gitu ya, sistem, aplikasi, infrastruktur gitu ya. Dan nanti proses dari ini dan ini saya jamin mutunya. Siapa yang mensupport semua proses ini?
ngurusi uang, SDM, itu ke sekretariatan. Gitu ya. Nah, dari sini nanti saya buatkan level 0 nih. Jadi kalau ketua INSW itu diangkat, dia tanya tugas saya apa? Oh, tugas Bapak 4 ini dengan alur yang seperti ini. Gitu ya. Ini namanya mulai kita sebut peta proses bisnis. Ini yang level 0-nya, gitu Pak Sekalian ya. Mulai dari pengelolaan proses bisnis, IT, gitu ya, kita kasih boarding kayak gini. Detailnya, Ketua NSW pengen tahu detailnya. Detailnya pengelolaan proses bisnis itu seperti apa? Nah, itu kita gambarkan level yang lebih bawah di bawahnya, gitu ya. Nih. Jadi yang pengelolaan proses bisnis tadi ada harmonisasi, ada evaluasi dampak kebijakan, gitu. Jadi kalau ada request dari customer, tolong dong kita buat usulan, kita ada usulan untuk harmonisasi, datang ke sekretariat nanti ngatur. Kalau urusannya berhubungan dengan harmonisasi proses bisnis, larikan ke Direktorat Proses Bisnis. Kalau ternyata untuk mengevaluasi dampak, ini ke direktoratnya sama, tapi ke yang urusan evaluasi. Kalau dari sini ternyata ini bukan masalah proses bisnis, tapi berhubungan dengan sistem, larikan ke divisi IT, gitu ya. Ini juga sama. Begitu ke harmonisasi proses bisnis, diharmonisasi butuh IT, lari ke IT lagi. Kalau ini pengembangan berarti di pengembangan, tapi kalau ini berhubungan dengan sistem yang kita kembangkan, larikan ke operasional, terus kemudian ke penjaminan mutu dan seterusnya, nanti muter lagi. Nanti hierarkinya, harmonisasi proses bisnis itu gimana prosesnya? Oh, turun lagi ke bawah, lari ke sini, nih kan. Oh, ternyata cara mengharmonisasi proses bisnis itu seperti ini loh, gitu ya. Terus kemudian sub lagi di bawah, level 2, mengidentifikasi proses bisnis itu kayak gimana? Sub lagi di bawah seperti ini, gitu. Ini yang kemudian kita sebut hierarki. Lebih gampang dipahami, dan yang disuruh buat nggak stres. Yang disuruh buat nggak stres karena apa? Bahkan kita bisa buat dalam 5 menit. Pengajuan kredit tuh, oh saya bisa gambarkan dalam 5 menit Pak. Gedenya dulu aja kita gambarkan, gitu ya, sama aktornya. Di KPK, ketika kita bantu untuk menyusun peta proses bisnis, gitu ya, saya pahami visi misinya, terus kemudian mulai saya ekstrak kira-kira primary sama supportnya apa, dari sana kemudian saya susunkan. Jadi kalau ada ketua KPK baru, makanya peta proses bisnis yang kita buat jadi bahan untuk menginduksi ketua KPK baru. Tugas saya sebagai ketua KPK apa? Oh ini dia. Nanti kalau ada laporan, larinya ke pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ini dipilah oleh pengelolaan informasi dan data, makanya divisi IT di KPK itu bukan di support, tapi di primary. Karena apa? Dia yang menentukan, dia yang memilah dan memilih apakah sebuah laporan itu saya tindak akhirnya, nanti dilemparkan ke penindakan, ataukah saya cegah. Semuanya di sini. Kalau saya tindak ya berarti nanti diproses, lidik, sidik, dan seterusnya. Kalau cegah, kerjasama dengan instansi terkait, dan seterusnya. Nanti level di bawahnya, detailnya. Nah, level 0 dan 1-nya nanti seperti ini. Oh, dari atas turun ke bawah, ini setiap struktur atau function, hubungan satu dengan yang lainnya seperti apa, saya gambarkan seperti ini gitu ya. Nah, misalkan yang satu pendaftaran LHKPN itu prosesnya gimana? Oh ternyata proses gedenya seperti ini. Jadi kalau direktur LHKPN atau pengelolaan LHKPN itu pengen tahu tugas kita apa toh? Nah diberikan ini. Nggak perlu sampai detail. Tapi kalau kita pengen lihat lagi, ini pelaksanaan kegiatan itu kayak gimana? Nah ini klik di sini, nanti ada lagi prosesnya. Jadi di sini ini mungkin supervisor atau manajer atau level di bawahnya ya, yang harus tahu. Tapi direkturnya nggak harus tahu. Terus ada staff itu memproses surat masuk dan meneruskan ke direktur. Ini prosesnya kayak gimana? Masuk lagi ke sini dan seterusnya, gitu ya. Jadi sekali lagi, BPMN ini menyelamatkan kita, kompleksitas di proses bisnis itu jadi lebih gampang dipahami karena dia sekarang hierarkis. Nih, di Kementerian SDM misalkan, saya pahami visi misi, kemudian saya buatkan level kementerian, terus kemudian turun lagi, oh ternyata ada pengelolaan mineral dan batu bara, itu saya berarti turun lagi ke bawah, level 1, turun lagi ke bawah lagi level 2, turun lagi ke bawah level 3, dan seterusnya. Nih, sampai ke prosesnya. Kalau di EPQC Framework itu Bapak sekalian, paling depan itu kategori, proses grup, baru level 3-nya proses. Biasanya mulai ada start sama end itu di level 3 atau level 4. Kalau level 3-nya masih kategorikal, berarti masuknya ke level 4 seperti ini. Nah, di sini sudah bisa kita simulate. Yang depan tadi nggak bisa kita simulasi. Jadi biasanya untuk yang struktur atau level struktural atas itu biasanya nggak ada start sama end, baru kemudian kalau sudah mulai level 3 atau 4 ada start sama end, ini yang bisa kita simulate. Kok saya sering dengar digital transformation, itu hubungannya apa dengan bisnis proses? Nah, jadi Bapak sekalian, digital transformation itu pondasinya atau komponennya ada 4. Yang pertama, enterprise architecture, nanti saya jelaskan di belakang. Terus kemudian big data,
ada lagi sistem yang cerdas, Bapak sekalian, termasuk IoT di dalamnya, sama bisnis proses, nggak hanya modeling, tapi kita simulasi dan kita automate. Kalau kita sudah punya AI yang bagus, arsitektur BDAT-nya, bisnis data aplikasi teknologinya tersusun, itu nanti kita bisa pakai data arsitekturnya untuk melakukan pengolahan data supaya pola pengetahuannya keluar. Karena ada bisnis proses di dalam enterprise arsitektur gitu ya, bisnis prosesnya sudah rapi, jadi bisa kita simulate untuk menentukan service level agreement misalkan, untuk menentukan resource analysis dan seterusnya. Hasil dari business process simulation, Bapak sekalian, bisa dipakai untuk mengolah data, salah satunya. Data melahirkan pengetahuan, pengetahuan itu nanti jadi pola yang kita masukkan ke sistem, sistemnya jadi cerdas. Makanya inilah yang kemudian disebut sebagai revolusi industri keempat. Sistem-sistem yang cerdas yang nggak hanya CRUD ya, yang nggak hanya create, read, update, delete, report, enggak, tapi bisa untuk decision support system. Proses bisnis itu nggak berdiri sendiri nanti ketika kita ngurusi digital transformation. Jadi misalkan di Kementerian Ristek Dikti, saya bantu untuk ngolah data mahasiswa, profil dia yang sudah lulus tepat waktu atau enggak, itu kalau kita olah jadi pengetahuan nanti bisa kan keluar pola, keluar rumus. Kapan mahasiswa itu lulus tepat waktu, kapan enggak. Ini sekarang pola yang kita dapatkan. Jadi cara bacanya ini if then nih. Ternyata yang paling menentukan kelulusan mahasiswa itu status kalau dia sambil bekerja tergantung IP semester 2. If then ya ini. IP semester 2-nya di atas 35 pasti tepat. Tapi kalau kurang tergantung IP semester 4. IP semester 4-nya kurang dari 275 telat. Kalau di atas itu tergantung umur. Di atas 31 wassalam telat ya pasti. Di bawah 31 tergantung IP semester 3. IP semester 3-nya kurang dari 2,5 terlambat, lebih tergantung umur. Umur di atas 24 tahun telat, di bawah 24 tahun tergantung jenis kelamin. Jadi perempuan-perempuan muda di bawah 24 tahun itu lebih cepat lulus bila dibandingkan dengan laki-laki kalau sekolah. Tapi perempuan di atas 24 tahun, ini kenapa tuh perempuan yang masih muda cepat lulus tepat waktu? Ya, dia lebih matang, lebih rajin. Di saat laki-lakinya nggak jelas kesana kesini, mbambung kesana sini kata orang Jawa gitu ya. Ini perempuan sudah solid, sudah dewasa, tapi nanti kebalik kan dari hasil penelitian mahasiswa saya bagus. Perempuan di atas 24 tahun kalau kemudian sekolah lanjut lulusnya susah. Gara-gara apa ya? Gara-gara perempuan yang hebat tadi, rajin, menikahi laki-laki yang nggak jelas tadi gitu ya. Laki-laki yang sulit lulus tadi gitu. Akhirnya malah perempuan kalau sudah 24 tahun kalau sekolah nggak lulus-lulus gara-gara sudah menikah ngurusi laki-laki yang tadi sulit lulus tadi gitu ya. Di satu pihak laki-laki yang lulus tadi begitu nikah ada yang ngurusi. Jadi kalau sekolah lanjut dia lebih cepat lulus daripada perempuan. Menarik nanti. Nah, pola-pola seperti ini nanti kita masukkan ke sistem informasi akademik. Jadi sistem informasi akademik itu bisa melakukan early warning system. Profil kayak gini ini orang mahasiswanya tidak lulus tepat waktu. Nah, si mahasiswa tadi dapat email secara otomatis dari sistem, mengingat Anda seorang laki-laki yang sambil bekerja part-time, umur Anda adalah di atas 24 tahun, kemungkinan Anda lulus tepat waktu hampir tidak ada. Apa yang harus Anda lakukan? Berhenti atau perbaiki IP semester 4 Anda supaya tidak di bawah 2,75. Kalau ini sudah mentok, apa yang sistemnya sarankan? Berhenti bekerja, full-time mahasiswa, dan seterusnya. Ketika Mas Adi Zidan sebagai mahasiswa nerima email itu, Bapak sekalian, disangkanya ini email dari dosen wali saya, padahal email dari komputer. Alan Turing mengatakan, ketika kita berhubungan dengan komputer dan kemudian kita menyangka itu adalah dari manusia, sistem itu disebut sistem cerdas. Cara pengetesan seperti itu disebut Turing test di era sekarang. Makanya Bapak sekalian sekarang banyak yang ngomong, kita sudah smart campus, kita sudah smart city dan seterusnya. Itu nggak ada yang smart sebenarnya Bapak sekalian. Karena apa? Ya nggak ada pola pengetahuan yang masuk. Semua sistem di Indonesia kebanyakan masih CRUD, create, read, update, delete, report aja. Jadi saya query, saya dapatkan dari data, muncul hasil, sudah. Nggak ada satupun decision support yang keluar dari sana. Itu makanya nggak ada smart city sebenarnya di Indonesia gitu ya. Kalau ngikutin definisinya Alan Turing gitu ya. Nah itu yang dikejar di revolusi industri keempat. Di KPK juga 12 tahun kita bantu Bapak sekalian gitu ya. Untuk big data ya, sampai terakhir saya buatkan kompetisi juga di KPK gitu. Jadi dari aktivitas penindakan, itu case management sama pencegahan, itu kayak LHKPN, itu keluar data itu nanti bisa kita pakai untuk mempredik profil koruptor itu yang seperti apa. Kira-kira asosiasi atau atribut tersangka koruptor itu yang seperti apa. Apakah ini masuk ke pencucian uang atau enggak gitu ya. Saya bantu PPATK juga lama ya Bapak sekalian ya, untuk mendeteksi pencucian uang, terus kemudian kita bisa pakai big data itu untuk menentukan kira-kira kalau seperti ini kasusnya dihukum berapa tahun. Jadi kemudian kita bisa define bahwa ini nggak usah diteruskan deh, bukan kasus yang besar, padahal biayanya terlalu besar ini gitu ya, bukan
bukan kasus yang paling dihukum juga 8 bulan gitu ya misalkan ya, nggak prioritas lagi gitu ya. Nah ini contohnya hasil dari 1 juta data laporan harta kekayaan pejabat, kita bisa membuatkan pola seperti ini. Oh ternyata benar kata orang bijak, Pak Uslan. Orang korup itu bukan karena hutang, orang korup itu karena tamak. Alat transportasi semakin banyak, semakin kemungkinan korup. Harta semakin banyak, semakin korup. Jadi beberapa aset yang sifatnya itu butuh bayar pajak tahunan, nah itu biasanya yang bikin korup. Karena anggota DPR ketika masuk ke DPR gitu ya, masih idealis bawa Honda Revo gitu ya. Oh saya pengen merakyat pakai motor gitu ya. Nggak tahan itu dalam 1 bulan, karena apa? Parkirnya aja susah itu. Masuk DPR bawa motor parkirnya susah, diusir-usir satpam itu. Padahal anggota DPR gitu. Akhirnya udahlah saya beli mobil Avanza dulu. Hanya tahan 3 bulan. Teman-teman saya kok pada pakai Fortuner, akhirnya dia lompat ke Fortuner. Baru setahun, teman-teman saya kok pada pakai Alphard, akhirnya beli Alphard. Nggak sadar bahwa pajak motor yang hanya 80.000 itu beda dengan pajak Fortuner yang mencapai 10 juta, beda juga dengan pajak Alphard yang mencapai hampir 30 juta per tahun. Kalau akhirnya dia beli Land Rover Defender yang harganya 5 miliar gitu ya Pak, itu pajaknya sendiri hampir 600 juta kan gitu ya per tahun ya. Padahal kalau gaji sebagai anggota DPR 50 juta, berarti hanya untuk bayar pajak aja itu. Akhirnya apa? Korup gitu kan Pak ya. Nih, makanya alat transportasi ini yang paling signifikan. Saya bantu Kementerian Luar Negeri untuk mendeteksi TKI yang bermasalah itu yang seperti apa. Loh, nanti seperti ini. Yang asalnya dari mana, yang laki-laki atau perempuan, yang umurnya berapa, yang dulu kerjanya di mana gitu ya, nanti profilnya keluar. Di Kemsos untuk mengklaster orang yang layak dapat BSP itu yang seperti apa. Di Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani sempat bertanya kenapa perempuan dan laki-laki yang masuknya hampir imbang 50-50, tapi ketika menjabat, perempuan hanya dapat 13% yang jabat struktural dari eselon 4, 3, 2, 1 itu hanya 13%. Nah ini kita jawabnya pakai big data itu. Nah pola-pola ini nanti kita masukkan ke sistem. Sistemnya tidak hanya stupid apps yang bentuknya CRUD, create, read, update, delete, report gitu aja enggak, tapi bisa memprediksi kelulusan mahasiswa. Jadi enggak hanya sistem informasi akademik, enggak prediksi kelulusan. Enggak hanya sistem laporan harta kekayaan pejabat, enggak, yang bisa memprediksi koruptor. Enggak hanya pencatatan kredit, enggak, tapi bisa menentukan orang ini layak atau enggak. Sekarang kan kredit scoring semuanya pakai data mining ya Pak Usman. Yang belajar data mining di tempat saya, perusahaan multi finance banyak, termasuk Adira, FIF, termasuk kredit analis di bank kayak Mandiri dan seterusnya, pada ambil course ini gitu. Nah, itu yang makna revolusi industri keempat itu Bapak kan sistem yang cerdas tadi gitu ya. Konsep dari sistem yang baik, yang cerdas itu efisien gitu Bapak ya. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan Alan Turing. Komputer datang itu bukan untuk bikin manusia susah, bukan bikin pekerjaan yang tadinya 1 jam jadi 1 hari, enggak, itu bukan komputerisasi yang benar gitu ya. Yang tadinya 1 hari harus jadi 1 jam. Jadi komponen keduanya setelah big data itu sistem yang cerdas. Nah, bisnis proses ini kan bagian dari enterprise architecture kalau kita pengen menata kelola organisasi secara digital mengikuti digital transformation gitu ya. Jadi kayak UT misalkan, Bapak Ibu. Nanti kalau pengen tahu, rektornya pengen tahu visi misi kita apa, apakah visi misi saya sudah terlaksana, itu kita pakai enterprise architecture nanti namanya gitu ya. Nih, yang salah satu komponennya adalah bisnis architecture yang kita pelajari hari ini, bisnis proses diagram gitu ya. Kalau AI itu nanti Bapak Ibu, saya pengen tahu visi misi, oh klik aja di visi misi gitu ya. Dan ini dimanapun ya, mau pakai tablet, mau pakai handphone bisa. Dan kalau saya melihat visi misi saya pakai balance scorecard misalkan, terus kemudian di sana ada strategi untuk establish corporate center yang salah satu programnya untuk melakukan optimasi dan pengembangan aplikasi misalkan gitu ya. Saya sebagai direktur pengen tahu apakah visi misi strategi kita itu dilaksanakan. Tinggal klik kanan aja di sini. Nyantol ke proses bisnis yang mana, kita klik kanan, keluar nanti proses bisnis apa yang berhubungan dengan strategi saya. Nah, kalau AI itu kayak gini nanti Pak Usman. Begitu saya klik di sana proses bisnisnya, nanti keluar proses bisnisnya yang berhubungan dengan itu, gitu ya. Proses bisnis ini yang kita sebut dengan multi-dimension bisnis proses. Terus kemudian ketika saya pengen mengakses bisnis model Canvas, saya tahu siapa klien saya dan seterusnya, termasuk yang bisnis proses tadi, kita pakai value chain diagram nanti seperti ini keluar. Ada orang baru datang,
mutasi atau rotasi, tanya tugas saya apa, oh masuk ke EA, Enterprise Architecture, nanti lihat di sana masuk jabatannya apa atau staff bagian mana, nanti klik kanan, keluar proses bisnis apa yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Saya nggak perlu tanya ke bos saya tugas saya apa, oh, klik masuk ke EA, klik kanan, keluar nanti tugas saya apa gitu ya, proses bisnis apa yang berhubungan dengan jabatan saya gitu ya. Nanti kalau kita klik ya keluar proses bisnisnya kayak tadi gitu ya. FIF misalkan gitu ya, ada staff baru yang ngurusi motor second gitu ya, tugas saya apa Pak? Oh kalau sampai tanya kayak gitu dikaploki itu nanti sama bosnya gitu. Lihat EA, klik kanan di sana, keluar nanti proses yang berhubungan dengan dia gitu ya. Terus dan itu nanti langsung bisa jadi urjab, uraian jabatan sama tupoksi Bapak sekalian. Nih, jadi tugas ini kita ekstrak jadikan urjab, keluar semua tupoksinya gitu ya. Jadi setiap activity itu bisa kita hitung kira-kira berapa menit, berapa ini dan seterusnya gitu ya. Termasuk KPI. KPI kita buat taksonominya, kita hubungkan dengan proses bisnis nanti. Jadi begitu Direktorat Keamanan Internasional di Kemlu ya contohnya ya. Ada nilai evaluasi AKIP Direktorat bla bla bla. Ini KPI ini dikejar oleh proses yang mana? Klik kanan aja, nanti keluar prosesnya apa saja yang ngejar KPI itu gitu ya. Terus kemudian risiko. Risiko berhubungan dengan listrik padam kalau di PLN. Risiko berhubungan dengan kesalahan perubahan waktu pertemuan gitu ya, dan seterusnya. Ini kalau kemudian risiko ini terjadi gitu ya, siapa yang harus saya panggil gitu ya? Saya sebagai direkturnya, siapa yang harus saya panggil ya? Klik kanan aja risiko itu, nanti keluar proses apa saja yang berhubungan dengan risiko itu, gitu ya nih. Makanya kayak anak perusahaannya PLN, PJB, kan kalau ada listrik padam atau pembangkit meledak, itu tahu direkturnya. Saya harus manggil siapa? Langsung masuk ke risiko, klik kanan, keluar seluruh proses, termasuk aktornya, kira-kira berhubungan dengan pekerjaan apa, gitu ya. Nih, termasuk kita sudah menerapkan ISO 25001, kita menerapkan ISO 9001 gitu ya. Apakah proses kita comply dengan ISO 25001 misalkan gitu ya, atau peraturan-peraturan yang internal, peraturan menteri misalkan, itu dipakai, klik kanan aja di sana, Dispro yang nyambung dengan peraturan itu keluar gitu nanti. Nah, yang regulasi kayak kita menerapkan ISO 9001, nerapkannya di mana? Klik kanan aja ISO 9001 nanti keluar prosesnya. Gitu ya Pak Sugeng. Jadi proses bisnis yang kita buat yang ada di sini itu sebenarnya keping-keping dari arsitektur organisasi atau enterprise arsitektur gitu ya. Jadi kita bisa menikmati nanti matriks. Proses bisnis ini ngejar KPI apa? Proses bisnis ini gitu ya sudah diautomate pakai aplikasi apa gitu ya. Proses bisnis ini ada risiko apa di dalamnya, nanti keluar secara otomatis gitu ya. Nah, proses bisnis ini menghasilkan data apa, membutuhkan data apa gitu ya. Nah, kok bisa kayak gitu? Ini karena proses bisnisnya kita buat multidimensi kayak gini nih Bapak Sugeng nanti. Proses bisnis saya sambungin dengan data gitu kan. Butuh data apa, menghasilkan data apa, sudah diotomate dengan aplikasi apa gitu kan. Terus kemudian ini tuh comply dengan regulasi yang mana, menjalankan program atau strategi organisasi yang mana, ketika saya jalankan proses ini, ada risiko apa, ngejar KPI apa. Konsep ini yang kemudian kita sebut multidimensional business architecture itu gitu ya. Nggak banyak organisasi yang bikin ini nanti bahkan saya masukkan ke dalam framework yang saya sebut integrated multidimensional enterprise architecture itu ya, framework untuk bangun EA itu gitu ya. Nggak hanya satu tapi ribuan proses nih Bapak kan. Jadi di Pertamina EP itu kita nyelesaikan 1.200, di KPK 1.000 dan seterusnya. Ya, Indonesia Power itu punya 600, FIF itu punya hampir 2.000 proses. Cara untuk mengembangkan proses bisnis sampai ke simulasi itu kira-kira tahapannya nanti seperti ini Bapak gitu ya. Pertama kita analisis dulu, hasil analisis kita modelkan, terus kita datang lagi kita verifikasi, kita lihat lagi yang sudah kita buat harmonisasi, apakah ada yang redundant atau enggak, terus kemudian terakhir kita simulasi gitu ya. Analisis itu bisa pakai workshop kita bikin, bisa pakai, oh ya memang pekerjaannya seperti itu, evidence based, bisa pakai hasil interview gitu ya. Sampai kita, terus saya kumpulkan juga SOP, Juklak, Juknis, Jobdesk, saya kumpulkan semua, saya desainkan nanti proses, saya modelkan prosesnya nanti seperti ini. Setelah berhasil saya modelkan,
Kalau perlu saya mapping dengan dimensi-dimensinya, saya datang lagi untuk verifikasi, gitu ya. Kita diskusi, datang lagi untuk verifikasi. Mereka sudah oke, teman-teman sudah oke, setuju nih semuanya sudah cakep, mulai kita rapikan. Level 0-nya kayak gini, level 1-nya seperti ini, level 2-nya nanti seperti ini, gitu ya. Oh ternyata ada insiden manajemen yang prosesnya seperti ini, gitu ya. Ini di approve. Setelah di-approve, verifikasi, kita harmonisasi. Jangan-jangan ada insiden manajemen di tempat lain nih. Kalau ada, berarti kita diskusi, berarti duplikat kan kita buat satu yang sama. Oh, ternyata sama-sama insiden manajemen, tapi objeknya beda. Atau sekuensial, setelah ini ke sini, berarti dia sekuensial. Atau ini bagian dari ini, hierarki. Gitu ya. Ini nanti prosesnya harmonisasi. Setelah harmonisasinya jalan, baru kita simulasi. Gitu, Pak. Simulasi itu tujuannya untuk apa? Ada 3. 1, apakah proses kita itu sudah valid atau belum? Sudah efisien atau belum? Ada bottleneck-nya atau enggak? Itu proses validasi. Waktunya saya masukkan, SLA bisa kita tetapkan. Orangnya saya cemplungkan. Saya bisa tahu mana yang underutilisasi dan mana yang overutilisasi. Dari proses insiden manajemen yang di depan tadi saya bahas tuh Bapak Sekalian, kalau saya proses validasi, caranya seperti ini. Saya masukkan token itu pekerjaannya. Ada 25 insiden saya masukkan. Kira-kira diproses ujungnya berapa? Oh ternyata setelah diproses ujungnya 31. Ini ada yang bermasalah ini prosesnya nggak benar ini. Kita melakukan 25 pekerjaan, melakukan 31 pekerjaan ngos-ngosan. Jadi ada yang bottleneck, ada yang nggak efisien. Nah nanti kita cari. Oh ternyata saya kelupaan. Harusnya di ujung itu tidak paralel gitu ya, tapi dipakai decision aja nanti di depan sana. Jadi saya ubah di situ. Saya pakai decision gitu ya, nggak serumit tadi gitu ya. Kalau tadi kan di decision kemudian di paralel decision lagi gitu ya, nggak serumit itu gitu ya. Nah ternyata kayak gini lebih efisien. Saya masukkan 25, saya simulate keluarnya 25 sudah benar. Ini nanti akan kita lakukan ya Mas, ini tak ceritakan dulu semuanya gitu ya. Sudah efisien. Nah terus waktunya saya masukkan time analysis ya. Waktu saya masukkan, saya atur masing-masing activity waktunya gitu ya. Nanti di sana saya simulate, saya bisa tahu kira-kira satu pekerjaan itu dilaksanakan dalam berapa menit. Oh, satu insiden itu bisa dikelola, ditangani dalam 44 menit. Maknanya, saya bisa menetapkan target service level agreement-nya satu insiden 44 menit. Berarti, kalau 25 insiden, harus saya lakukan 10 jam 29 menit. Gitu ya. Atau nggak bisa satu hari, yang 8 jam nggak bisa. Berarti, satu hari kerja 3 jam 29 menit. Nah pertanyaannya, saya pengen satu hari itu target 25 insiden. Orangnya saya masukkan kemudian. Oh saya punya control center-nya 3, cloud operational staff-nya 1, dan seterusnya. Saya cemplung-cemplungkan di sana. Saya simulate nanti. Saya bisa mendapatkan hasil kira-kira utilisasinya seperti apa. Oh ITS control center-nya bengok-bengok tuh, kan teriak-teriak itu gitu ya. 100 utilisasinya. Jadi over utilisasi. Penghitungan utilisasi itu biasanya kalau top manajerial antara 65 sampai 75. Kalau middle management itu 75 sampai 85, clerical job staff itu 85 sampai 95%. Resource analysis dan time analysis itu sekarang kita kenal dengan ABK itu kan. Kalau dulu analisis beban kerja itu waduh rumit lah, pakai Excel kita tarik ke bawah. Sekarang cukup dengan otomatisasi seperti ini lebih mudah, dan ini jadi argumentasi teman-teman nanti untuk nego ke pimpinan kita bahwa saya butuh orang. Negonya pakai kayak gini. Setelah saya dapatkan hasil seperti ini, nanti rekomendasinya 1, saya pindahkan aktivitas pekerjaan ke resource yang utilisasinya rendah. Kayak tadi kan ada yang 100% kan. Nggak bisa, nanti saya pindahin beberapa pekerjaan dia ke tempat lain. Yang kedua, ini sudah saya pindahin tapi tetap targetnya nggak tercapai. Oh, saya tambahkan SDM. Atau ini tetap utilisasinya rendah semua, saya kurangi SDM. Yang ketiga, targetnya yang saya tambahi atau kurangi. Nggak bisa nambah orang, ya sudah targetnya kita kurangi. Targetnya nggak mau kurang, orangnya nggak bisa nambah. Nah, ini yang paling menyebalkan ini gitu ya. Apa yang kita lakukan? Ya otomatisasi, gitu ya maksudnya, bikinkan sistem. Jadi sebenarnya bagi orang komputer atau orang software engineering seperti saya ini, komputerisasi itu terakhir. Karena komputerisasi itu sebenarnya kita nyangkanya bahwa udahlah bangun software gampang, murah gitu ya. Atau mahal, tapi mahalnya di depan, setelah itu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Itu salah ya sebenarnya. Bangun software itu mahal di depan, makin mahal ketika proses maintenance.
Kalau nggak kita maintain, perkembangan teknologinya nggak kita ikuti nanti, apa yang terjadi? Suatu saat kena serangan atau down, kerugian kita jauh lebih banyak, gitu kan? Nih, makanya biasanya rekomendasinya 1-4, terakhirnya baru automate dalam bentuk aplikasi. Nah, contoh tadi, insiden management. ITS Control Center tadi 100% kan? Nggak bisa saya pindahin aja. Jadi, beberapa pekerjaan saya pindahkan ke bawahnya. Nih, yang atas tuh saya pindahin ke bawah. Begitu sudah saya pindahin, utilisasinya turun dari 100 jadi 85% gitu ya, nggak teriak-teriak lagi nih. Dan begitu saya pindahin, bahkan 25 pekerjaan yang tadi saya lakukan itu turun dari tadinya itu 10 jam, saya bisa naikkan 30 insiden bisa ditangani dalam 6 jam. Loh, lihat, gara-gara utilisasinya saya perbaiki. Ini baru saya perbaiki letak orangnya ya, letak pekerjaannya gitu ya. Terus kemudian orangnya saya masukkan, ternyata setelah saya hitung gitu ya, beban kerjanya kalau hanya 1 orang, itu dia 1 bulan itu 162%. Oh nggak bisa nih gitu ya, saya tambahkan orang misalkan gitu ya. Nih kan, saya tambahin jadi 2. Nih bisa saya usulkan. Ini kemarin kita 3 tahun terakhir ini ngurusi FIF dengan PJB, anak perusahaannya PLN, itu kita bisa mendesain sebuah pembangkitan di PJB, pembangkitan Jawa Bali ya itu ya, anak perusahaannya PLN, itu butuh berapa orang untuk level pembangkitan yang ditunjuk. FIF juga sama, untuk satu cabang itu kira-kira yang ideal butuh berapa orang, itu semuanya kita simulasi dengan seperti ini. Nah, setelah mentok semuanya, nambah orang nggak bisa, saya pengen nambah target. Gimana caranya? Automate dalam bentuk aplikasi. Mana yang kita otomatisasi? Oh, saya pengen otomatisasi di melakukan perbaikan ini deh, gitu. Ini bisa saya automate, gitu ya. Sebaiknya jangan di depan. Berdiskusi dengan requester, misalkan kita pakai robot, itu bikin stres yang ini. Jadi kayak UGD di rumah sakit. Itu yang terima telepon pakai komputer aja, wah itu nanti yang kecelakaan di jalan malah stres nanti Bapak sekalian gitu ya. Jadi nggak boleh di-automate. Otomatisasi dalam bentuk aplikasi itu harus kita pilih nanti seperti ini gitu ya. Yang bagian konfirmasi aja bisa kita automate. Nah, setelah saya otomasi dalam bentuk aplikasi, SLA-nya jadi makin membaik. Satu insiden tadi 44 menit, sekarang jadi 36 menit. Jadi 8 menit per insiden. Gitu nanti ceritanya Bapak sekalian. Nah, EA itu nanti juga komponennya, sistem yang kita punya itu kita kelola, kita punya software apa saja sih gitu ya. Oh misalkan kita punya 2 software besar, core sama non-core. Di dalam core itu ada apa? Oh ada VIF Apps, ini saya ambil contohnya dari FIF ya. Oh ada dealer profile modulnya, di dalam dealer profile ada submodul apa, dan seterusnya. Arsitektur dari sistem kita nanti masuk juga ke enterprise arsitektur gitu ya kan ya. Nih, jadi sekali lagi, AI ini punya keping puzzle bisnis proses. Makanya ketika kita nyusun proses bisnis itu nanti akan jadi, kalau kita eskalasi ke atas, dia akan jadi enterprise arsitektur. Yang nggak hanya nata bisnis, tapi juga aplikasi seperti ini, gitu kan Bapak Tuan. Kita punya aplikasi apa saja nanti gampang dijelaskannya. Aplikasi itu di mana juga jelas gitu ya. Ini mungkin yang kemudian di era sekarang disebut dengan enterprise arsitektur itu. Kembali ke bisnis prosesnya. Kenapa kok daripada Visio mending Bizagi, Bapak sekalian? Pertama, paling mudah dipahami. Saya sudah ngajar pakai berbagai tools, Bapak sekalian, termasuk bahkan Aris, terus kemudian Visio, terus kemudian Bizagi, terus kemudian Spark. Bizagi itu paling mudah dipahami, paling cepat learning kurvanya, paling pendek. Awalnya dari open source, meskipun sekarang sudah mulai dibatasi ya, ya. Tapi basis pola lisensi awalnya dari open source. Terus kemudian kita bisa publish dengan cepat ke berbagai platform ya. Dalam versi web juga bisa, dalam bentuk PDF juga bisa gitu ya. Dari Magic Quadrant tadi sudah saya ceritakan, orang komputer itu kalau pengen tahu aplikasi mana yang layak saya pakai, itu pakai Magic Quadrant seperti ini. 2016, 17, 18, 19 itu Bizagi levelnya di atas gitu ya, challenger. Jadi cara bacanya semakin ke atas semakin mudah dipakai, semakin ke kanan semakin fiturnya semakin lengkap. Mungkin nggak selengkap software AG dengan Arisnya, tapi software AG pakainya jauh lebih sulit gitu ya. Jadi kalau kebutuhan kita itu bukan EA, hanya untuk bisnis proses, mungkin ini pilihan yang terbaik sekarang Bizagi gitu ya. Kalau kita lihat survei-survei juga dia masih nomor 1 sekarang gitu ya. Nah, pertanyaannya, tadi yang saya pakai untuk menjelaskan EA, Bapak sekalian, sebagian besar itu saya pakai Spark ya. Kapan saya pakai Spark, kapan pakai Bizagi. Kalau tujuannya hanya untuk memodelkan proses bisnis, mensimulasi proses bisnis, cukup Bizagi. Tapi kalau tujuannya untuk bangun enterprise arsitektur, saya pengen nyambungin proses bisnis itu dengan aplikasi, dengan risiko, nah mungkin pilihan terbaiknya pakai Spark, enterprise arsitek perusahaan Australia itu. Kita pakai itu sekarang untuk bangun enterprise arsitektur gitu ya.